Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita mulai, dalam pembelajaran kali ini, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walaupun dalam kondisi yang penuh keterbatasan, kita masih dapat bertatap muka walaupun secara virtual. Di masa pandemi ini, Ibu harapkan kalian jangan lupa ya, selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan dengan cara sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan yang paling penting, kalian harus jaga jarak. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kas kecil. Untuk itu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam kesempatan ini, Ibu akan membahas yang pertama adalah pengertian kas kecil, fungsi kas kecil, sistem pencatatan kas kecil, pembentukan dana kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil. Pengertian kas kecil. Kas kecil merupakan dana yang dibentuk terutama untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil. Contohnya seperti dana entertain maupun rekan kerja pimpinan dan dana konsumsi untuk kepentingan rapat. Fungsi dari kas kecil. Untuk fungsi dari kas kecil adalah yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis. Kemudian, meringankan beban staf karyawan dan memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Untuk sistem atau metode pencatatan kas kecil ada dua, yaitu metode tetap. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas yang terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya saja. Untuk yang kedua, metode dana tidak tetap atau berubah-ubah. Metode yang berubah-ubah ini adalah suatu metode pengisian dan pengembalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil diisi kembali. Untuk pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, menaksir jumlah dana kas kecil dengan memperhitungkan kebutuhan untuk 3 hingga 4 minggu ke depan. Yang kedua, memberikan estimasi dana kas kecil kepada bendahara. Yang ketiga, dana kas kecil mencairkan cek tersebut. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan dana kas kecil yaitu surat keputusan dari pejabat yang berwenang, bukti kas keluar, dan cek.
Untuk pembayaran dengan menggunakan dana kas kecil, pemegang dana kas kecil berwenang melakukan pengeluaran menggunakan dana kas kecil. Dokumen yang dibutuhkan dalam pembayaran dengan menggunakan dana kas kecil yaitu yang pertama itu adalah permintaan pemakaian dana kas kecil, kedua bukti pengeluaran kas kecil, ketiga dokumen pendukung. Untuk pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali ini, apabila dana yang terdapat dalam kas kecil mendapat atau mencapai tingkat yang minimum, maka harus diisi kembali. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian kembali dana kas kecil adalah yang pertama permintaan kembali kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, bukti kas keluar, dokumen pendukung. Dari materi ini dapat Ibu simpulkan yang pertama, kas kecil adalah kas yang nominalnya relatif kecil, mulai dari 1 juta hingga 10 juta, tergantung dari kebijakan perusahaannya. Yang kedua, itu tujuan dari kas kecil yaitu untuk melakukan pembayaran yang relatif kecil dan sifatnya mendadak. Yang ketiga, pembentukan dana kas kecil harus disetujui oleh pimpinan perusahaan. Dalam pencatatan dana kas kecil itu ada 2 sistem. Yang pertama, dana tetap dan dana tidak tetap. Kemudian, kesimpulan berikutnya adalah kalau untuk sistem dana tetap, nominal saldo kas kecil selalu tetap, sedangkan untuk sistem dana tidak tetap, nominalnya selalu akan berubah-ubah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, nanti akan Ibu kasih tugas yang harus kalian kerjakan di kelas maya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang dipahami. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.